Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Pada musim penghujan, kita harus waspada tentang peningkatan penyakit demam berdarah, ya. Penyakit demam berdarah ini termasuk penyakit yang sangat menakutkan bagi masyarakat karena banyak pasien-pasien yang meninggal karena penyakit ini, ya. Mari kita ikuti ya tutorial tentang waspada penyakit demam berdarah bersama Dr. Yanto. Kita pahami tentang pengertian penyakit demam berdarah, ya. Jadi penyakit demam berdarah, ya, bahasa medisnya itu dengue hemorrhagic fever, ya, atau biasa disingkat dengan penyakit DHF, ya. Itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ya. Itu ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya ada namanya yang Aedes aegypti dan ada juga yang namanya Aedes albopictus. Jadi Aedes ini ada bermacam-macam, tetapi yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ini umumnya dua ini, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus, ya. Tentang ciri-ciri dari penyakit nyamuk Aedes itu bisa Bapak Ibu lihat pada gambar ini. Jadi bentuk nyamuknya seperti ini dan pada kulitnya ini itu ada bintik-bintik, ya, putih-putih dan hitam seperti ini. Jadi kalau ada bintik-bintik putih hitam seperti ini adalah ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi seseorang yang digigitnya oleh nyamuk Aedes aegypti, ya, jadi dia akan menderita penyakit demam berdarah, ya. Gejalanya adalah sebagai berikut, ya. Jadi gejala awalnya dia itu akan mengalami demam, ya. Demamnya sifatnya mendadak dan berlangsung selama 5 hari. Jadi demam ini mempunyai ciri khas, yaitu demamnya itu selama 5 hari, ya. Demamnya itu biasanya menurun pada hari ke-1 sampai hari ke-5, ya. Kemudian naik lagi selama 2 hari. Pada saat panasnya menurun itu biasanya penderita mengira bahwa penyakitnya itu sudah sembuh, padahal belum. Jadi kita harus hati-hati untuk penyakit demam berdarah. Memang pola demamnya seperti itu, ya. Demamnya memang 5 hari, tetapi ada penurunan di hari ke-1 sampai hari ke-5, kemudian naik lagi selama 2 hari. Jadi totalnya nanti selama 7 hari. Saat timbul demam itu disertai dengan timbulnya ruam, ya, atau bintik kemerahan. Jadi ciri khas dari penderita ini adalah di kulitnya itu akan timbul bintik-bintik kemerahan, ya. Terutama itu di daerah muka sama di daerah dada. Ini yang awal timbul dan ruam ini cepat menghilang, ya. Jadi ini adalah contoh bentuk ruamnya. Jadi ruam-ruam dari demam berdarah adalah seperti ini, akan terbentuk ruam-ruam kemerahan, ya. Jadi ruam ini awalnya di daerah muka, ya, kemudian menjalar di kaki dan tangan, ya. Penderita juga mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri di daerah bola mata, ya, punggung dan sendi. Itu adalah gejala-gejala tambahan, ya. Jika penyakitnya bertambah parah, maka akan timbul gejala tambahan, ya, akan timbul mimisen. Jadi kalau sudah terjadi mimisen artinya perdarahannya itu sudah makin banyak, atau gusi berdarah, jadi tidak apa-apa, tidak makan sesuatu, tidak kegigit atau dan sebagainya, tapi gusinya langsung berdarah. Juga bisa berak darah atau berak yang hitam, ya, atau muntah darah.
ya, atau batuk darah ya. Jadi ini suatu tanda, jika sudah ada tanda-tanda seperti ini itu menandakan penyakitnya lebih parah ya gitu. Bagaimana cara mendiagnosanya ya, atau memastikan bahwa penyakit itu adalah demam berdarah? Yaitu yang pertama, panasnya itu umumnya di hari kedua sampai hari ketujuh, yang sebabnya itu tidak jelas ya, tidak jelas. Artinya tidak jelas itu tidak ada gejala-gejala lain, tidak ada batuk pilek, tidak ada diare, tidak ada sakit kencing dan sebagainya. Nah itu suatu tanda bahwa kalau ada demam dengan gejala tidak jelas, kita harus waspada, itu adalah penyakit demam berdarah ya. Kemudian timbul perdarahan, jadi akan timbul bercak-bercak kemerahan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada bercak-bercak kemerahan seperti ini, adalah tanda-tanda khas adalah demam berdarah ya. Oke. Kemudian kalau itu dibiarkan setelah timbul perdarahan ya, baik bercak-bercak merah ya, mimisan, muntah darah dan berak darah ya, akan dilanjutkan dengan shock ya. Shock itu suatu keadaan di mana penderita itu nadi dan tekanannya menjadi rendah ya. Kemudian kulitnya mendingin ya, kulitnya dingin, jadi bibirnya kebiruan dan kesadarannya menurun ya. Itu adalah tanda-tanda bahwa dia sedang dalam kondisi shock, dan itu adalah suatu tanda yang pada fase yang kritis, artinya harus segera mendapatkan pertolongan ya. Dan jika diperiksa dengan laboratorium, maka trombositnya akan menurun ya, menjadi kurang dari 100.000 mm3. Jadi kalau pada pemeriksaan laboratorium hasil trombositnya kurang dari 100.000 mm3, maka itu bisa memastikan kalau dia didiagnosa demam berdarah. Penyakit demam berdarah yaitu tidak ada pengobatan khusus ya, artinya belum ada suatu obat yang bisa menyembuhkan secara khusus untuk membunuh virusnya itu ya. Ya, obat-obat yang sekarang ini adalah obat-obat yang membantu untuk menyembuhkan. Nanti yang menyembuhkan tetap dirinya sendiri ya. Oleh karena itu ya, karena penyakit ini ya terjadi banyak perdarahan pada tubuhnya, maka pertolongan pertama yang terbaik adalah minum air yang banyak. Jadi selama pasien itu masih mampu minum ya, dia harus minum yang banyak ya. Kemudian segera rujuk ke rumah sakit ya untuk pemasangan infus. Ya, ini adalah pertolongan yang pertama. Soalnya kalau sudah shock, kalau tidak segera dipasang infus, maka biasanya pasien ini tidak tertolong lagi. Jadi tetapi umumnya jika belum terjadi shock sudah terpasang infus, nanti shock itu tidak akan terjadi. Jadi itu tolong diperhatikan pada penyakit demam berdarah, jangan sampai merujuknya ke rumah sakit itu terlambat. Apa komplikasinya pada orang yang menderita demam berdarah ya? Yang pertama adalah perdarahan. Jadi orang yang menderita demam berdarah memang ada yang ringan, artinya ringan itu hanya terjadi gejala-gejala ya, tapi tidak terjadi perdarahan ya. Kalau sudah ada mimisan, ada batuk darah, berak darah, gusi berdarah, itu tanda perdarahan. Jadi itu menandakan bahwa kondisinya pada fase yang lebih parah. Yang kedua itu adalah kondisi DSS ya, dengue shock syndrome. Ini kondisi yang lebih parah lagi, yaitu kondisi yang menyebabkan pasiennya itu shock ya, yang ditandai dengan kekurangan cairan ya, denyut jantungnya menjadi pelan ya, hipotensi itu tekanan darahnya menurun ya, kemudian pupilnya itu melebar, napasnya tidak teratur, kulitnya pucat dan keringatnya dingin. Itu adalah tanda jika dia telah
menderita shock ya. Dan sekali lagi kalau menderita shock, mengalami shock, dia ada dalam posisi kritis ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dipasang infus ya. Komplikasi berikutnya adalah gagal ginjal ya. Jadi gagal ginjal akut. Jadi orang yang menderita demam berdarah itu karena banyaknya perdarahan dalam tubuhnya, ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya. Ya. Makanya ini harus segera diatasi. Makanya orang-orang yang menderita demam berdarah dalam kondisi yang kritis itu harus segera ditolong. Kalau enggak, nanti dia dapat mengalami komplikasi-komplikasi seperti ini, seperti gagal ginjal ini ya. Kemudian penderita ini juga bisa mengalami kelainan di saraf pusatnya ya, sehingga kondisinya bisa kesadarannya menurun ya, bisa sampai mengantuk, sampai tertidur ya. Ini adalah komplikasi dari penyakit demam berdarah ya. Bagaimana pencegahannya supaya penyakit demam berdarah itu tidak ada di sekitar kita ya. Pencegahan yang terbaik adalah melakukan PSN ya, pembersihan sarang nyamuk. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa penyakit ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Jadi jika nyamuk itu tidak ada di sekitar kita, maka demam berdarah pun akan jauh dari sekitar kita. Bagaimana cara melakukan adalah ya ini, dengan melakukan PSN, yaitu pembersihan sarang nyamuk 3M ya. Dilakukan serentak ya, minimal 1 minggu sekali ya. Kenapa kalau tidak serentak? Kalau hanya rumah di sekitar kita yang dibersihkan, kemudian rumah sebelah tidak dibersihkan, maka nyamuk yang ada di rumah sebelah itu juga akan masuk lagi ke rumah kita. Jadi nyamuk itu mempunyai daya terbang itu 40 meter ya. Jadi kalau rumah di sekitar kita 40 meter itu tidak bersih semua, maka demam berdarah ini tetap nyamuknya akan masih bisa kemana-mana. Jadi makanya strateginya untuk PNS ini harus serentak, artinya dalam suatu RT itu harus bersama-sama melakukan PSN dalam waktu yang bersamaan. Itu kunci suksesnya ya. Jadi PSN 3M itu yaitu menguras, jadi menguras kamar mandi, menutup ya tempat penampungan air, dan mengubur benda-benda ya yang ada di barangan kita yang bisa menjadi tempat perindukan dari nyamuk. Ini yang dimaksud dengan PSN 3M ya. Sedangkan untuk pengasapan itu hanya diperlukan jika di daerah itu ada penyakit demam berdarahnya. Jadi kalau di suatu tempat ada seseorang yang menderita demam berdarah ya, maka di tempat itu ada kemungkinan ya di daerah itu ada nyamuk Aedes yang mengandung demam berdarah. Tapi bisa juga dia terkenanya itu di daerah lain, misalnya kalau habis bepergian. Jadi kalau tidak habis bepergian, maka kemungkinan adanya nyamuk yang mengandung virus dengue itu tetap ada di situ. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilakukan fogging ya. Jadi sekali lagi, tidak semua daerah perlu dilakukan fogging kalau di daerahnya tidak ada penderitanya. Jadi kami sampaikan ya, pencegahan yang terbaik yang pertama adalah menguras kamar mandi ya. Menguras kamar mandi ini paling lama adalah 1 minggu sekali. Kenapa? Karena kalau lebih 1 minggu, maka telur nyamuk itu yang ditempelkan di dinding-dinding ini telah menetas. Jadi kenapa menguras kamar mandi itu diberi waktu maksimal 1 minggu, karena telur nyamuk itu menetasnya dalam waktu 5 hari. Jadi kalau kamar mandi ini dibersihkan lebih dari 1 minggu, maka telur-telur itu sudah menetas jadi jentik dan nanti akan menjadi nyamuk. Tetapi kalau ini dikuras 1 minggu sekali, maka jentik-jentik itu tidak sempat menjadi nyamuk. Jadi itu artinya rumah kita, di sekitar kita akan bersih dari nyamuk ya.
Kemudian pencegahan berikutnya adalah tempat-tempat yang tempat penampungan air ya, ini harus ditutup ya, tidak boleh terbuka seperti ini harus dikasih tutup ya. Kenapa ini ditutup? Karena kalau tidak ditutup maka nyamuk akan masuk dan menjadi tempat perindukan. Jadi dia akan menempelkan telur-telurnya, dan telur-telur itu akan menetas menjadi jentik-jentik ya. Juga pada tempat-tempat penampungan air seperti tempat minumnya burung. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang suka memelihara burung kan dikasih minum, tempat minumnya itu harus sering-sering diganti, paling lama 1 minggu sekali. Kalau enggak maka tempat itu juga akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Juga vas bunga bagi ibu-ibu yang suka menghias rumahnya dengan bunga-bunga ya. Nah itu kalau ada vas bunga yang dikasih air, vas bunga itu sudah cukup untuk menjadi tempat perindukan dari nyamuk. Karena itu vas bunga itu airnya juga harus sering diganti, paling lama 1 minggu 1 kali ya. Prinsip berikutnya adalah ya pekarangan kita. Jadi pekarangan kita itu tolong dibuat yang bersih ya, tidak ada barang-barang bekas. Soalnya kalau ada barang-barang bekas seperti ban bekas, botol-botol ya, pecahan gelas yang bisa menampung air pada musim hujan ya, walaupun jumlahnya menurut kita sedikit tapi sudah cukup bagi nyamuk untuk tempat perindukan. Jadi ini harus dibuat bersih, dan lingkungannya ini juga tidak boleh terlalu rimbun, karena kalau rimbun itu juga akan menjadi tempat sarangnya nyamuk. Jadi tolong diperhatikan ban bekas, pecahan gelas, kaleng-kaleng itu dikubur ya, digali terus dikubur supaya tidak menjadi tempat perindukan dari nyamuk ya. Kemudian buat pekarangan itu bersih ya, tidak terlalu rimbun, jadi bersih seperti ini ya, supaya tidak menjadi tempat sarangnya nyamuk. Jadi kalau kita bisa membuat pekarangan kita ini bersih, tidak ada nyamuk di sekitar kita, berarti demam berdarah juga akan jauh dari kita dan keluarga ya. Ya, pencegahan berikutnya adalah ya tidur memakai kelambu. Jadi kita usahakan kalau kita tidur itu memakai kelambu ya, karena tidur memakai kelambu ini juga akan mencegah ya dari nyamuk ya. Jadi kemudian memakai lotion anti nyamuk. Jadi lotion anti nyamuk ini juga bisa membantu kalau kita bepergian ke kebun-kebun atau ke tempat-tempat yang banyak nyamuk, maka kita bisa memakai lotion anti nyamuk supaya tangan, muka, dan kaki kita tidak digigit oleh nyamuk ya. Berikutnya adalah membersihkan nyamuk yang ada di ruangan rumah ya, bisa dengan obat nyamuk ya, obat nyamuk semprot atau dengan obat nyamuk yang bakar, itu untuk mengurangi ya, nyamuk yang ada di sekitar kita. Sedangkan sekali lagi untuk fogging ya, ini hanya diperlukan jika di daerah itu ada penyakit penderita demam berdarah. Jika di sekitar kita tidak ada penyakit demam berdarah, maka di situ tidak ada nyamuk. Jadi cukup dilakukan PSN ya. Karena fogging ini juga memberikan dampak, karena ini merupakan insektisida, jadi ini juga merupakan racun. Jadi kalau tidak perlu ya tidak perlu dilakukan ya. Jarak terbang nyamuk itu paling jauh itu 100 meter. Jadi jika di antara sekeliling kita 100 meter tidak ada penderita, maka daerah itu tidak perlu dilakukan fogging ya. Sekali lagi, fogging baru diperlukan jika di sekitar kita, di tetangga kita itu ada seseorang yang menderita penyakit demam berdarah. Jadi fogging hanya diperlukan ya jika di sekitar rumah kita itu ada penderita demam berdarah. Dan pencegahan dengan PSN itu jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengandalkan pembersihan nyamuk ini dengan fogging, tetapi langkah yang terbaik ya, yang lebih efektif untuk mencegah penyakit demam berdarah adalah melakukan pembersihan sarang nyamuk dengan 3M-nya tadi. Terima kasih telah menonton video ini
ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri like, subscribe, komen, dan share ya, agar video ini bermanfaat juga bagi saudara yang lain ya. Kita akhiri ya tutorial kali ini tentang waspada demam berdarah ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.